Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang adalah materi persilangan dihibrid. Materi ini adalah kelanjutan dari materi pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang persilangan monohibrid. Baik anak-anak, disimak ya materinya baik-baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baca bismillah ya sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, definisi persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Jadi, nanti akan kita silangkan dua sifat beda dari suatu individu yang sudah kita ketahui. Ibu berikan contoh soalnya ya. Nah, buah bulat warna kuning simbol genotipnya adalah B besar B besar, K besar K besar, disilangkan dengan buah kisut warna hijau B kecil B kecil, K kecil K kecil. Biji bulat B besar dominan terhadap biji kisut B kecil, dan warna kuning K besar dominan terhadap biji hijau K kecil. Kalian tentukan rasio fenotip keturunan kedua dan buat peta persilangannya. Oke. Kita selesaikan sama-sama ya. Kita tentukan dulu parentalnya, simbolnya huruf P. Buah bulat warna kuning disilangkan dengan buah kisut warna hijau sesuai dengan soal yang tadi ya. Genotipnya sudah diketahui masing-masing B besar B besar, K besar K besar dengan B kecil B kecil, K kecil K kecil. Karena ini genotipnya homozigot dominan, maka gametnya hanya satu jenis saja, yaitu B besar K besar untuk buah bulat warna kuning, dan buah kisut warna hijau genotipnya adalah gametnya adalah B kecil K kecil. Maka F1 adalah hasil persatuan antara kedua induk tadi, B besar B kecil, K besar K kecil, dan ini sifatnya adalah buah bulat warna kuning dan sifatnya adalah dominan heterozigot. Itu untuk keturunan pertama. Sekarang kita cari keturunan kedua. Bagaimana caranya? Caranya adalah F2 diperoleh dari F1 disilangkan dengan sesamanya. Itu formulanya ya, kalian harus ingat-ingat. F1 tadi adalah buah bulat warna kuning disilangkan dengan sesamanya, disilangkan dengan buah bulat warna kuning lagi. Genotipnya, genotip F1 B besar B kecil, K besar K kecil, sama disilangkan sesamanya. Kita tentukan masing-masing gametnya. Karena ini genotipnya heterozigot, maka untuk menentukan jenis gamet, kalian seperti mengerjakan soal perkalian silang matematika. B besar digabungkan dengan K besar, yang kedua adalah B besar digabungkan dengan K kecil, yang ketiga B kecil digabungkan dengan K besar, yang keempat B kecil digabungkan dengan K kecil. Jadi masing-masing ada 4 jenis gamet yang diperoleh. Kita buat sekarang dalam bentuk tabel agar kalian mudah mengerjakannya. Nah, dari gamet yang tadi diketahui, masukkan masing-masing gametnya ke dalam garis yang mendatar, kemudian kolom ke bawah. Ada 16 kotak yang harus kalian isi, kotak yang pertama sampai kotak yang ke-16. Masing-masing kotak, cara menentukan pengisiannya adalah kalian lihat huruf yang di atas dengan huruf yang paling sebelah kiri. Kalian tuliskan di situ simbol genotipnya dari kotak ke-1 sampai kotak yang ke-16 ya. Oke, Ibu sudah berikan contohnya. Kotak yang terakhir adalah B kecil B kecil K kecil K kecil, dan ini sifatnya resesif. Setelah menentukan jenis genotip, kalian tentukan fenotipnya. Hitung nanti buah bulat dan warna kuning, kemudian sifat buah bulat warna hijau, kemudian dihitung pula yang buah kisut warna kuning, dan terakhir dihitung yang buah kisut warna hijau. Setiap kotak ini kalian tentukan ya. Buah bulat warna kuning sama Ibu dituliskan dengan warna biru, buah bulat warna hijau dituliskan dengan warna merah, dan seterusnya. Setelah kita hitung jumlah individu yang menghasilkan buah bulat warna kuning ada 9 dari kotak tadi. Kemudian buah bulat warna hijau yang Ibu tuliskan dengan warna merah ada 3, dan sifat buah kisut warna kuning ada 3 juga jumlahnya, dan yang terakhir
buah kisut warna hijau yang paling terakhir sendiri ini jumlahnya ada 1. Kalau dijumlahkan jumlahnya harus 16. Nah, kesimpulannya adalah perbandingan atau rasio fenotip keturunan kedua pada persilangan dihibrid menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Kalian harus ingat ya ini. Kemudian Ibu berikan contoh soal yang kedua. Ini diambil dari soal ujian nasional tahun 2017. Tanaman gandum bulir banyak, kulit keriput, simbol genotipnya A besar, B kecil, disilangkan dengan tanaman gandum bulir sedikit dan kulitnya halus, A kecil, B besar. Diperoleh keturunan F1 yaitu tanaman gandum bulir banyak dan kulitnya halus, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sampai diperoleh keturunan F2. Nah, berapa persen genotip yang double heterozigot A besar, A kecil, B besar, B kecil? Proses pengerjaannya, tahap-tahapannya sama seperti yang tadi. Kalian tentukan parentalnya sesuai dengan soal ya. Buah gandum bulir banyak dan kulit keriput disilangkan dengan tanaman gandum bulir sedikit dan kulitnya halus. Masing-masing genotipnya sudah diketahui. Kalian tentukan gametnya A besar, B kecil, jumlah gametnya hanya 1 ya, A besar, B kecil. Dan A kecil, B besar, jumlah gametnya juga 1, A kecil, B besar. Gabungkan kedua gamet tadi menghasilkan F1, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini untuk tanaman gandum bulir banyak dan kulitnya halus. Kita lanjutkan untuk menentukan F2. Sama, dibuatkan tabel, masukkan masing-masing gametnya dan tentukan jenis genotip dan fenotip dari ke-16 kotak tadi. Ibu sudah hitung, Ibu sudah tentukan, ini contohnya ya. Kalian bisa lihat. Dari ke-16 kotak tadi, kalian hitung persentase individu genotip yang double heterozigot. Kita sudah tentukan di soal A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jumlah ada 4 dari 16 ini, 4 dibagi 16, jumlah keseluruhan dikali 100%. Jadi menghasilkan 25%. 4 tadi Ibu sudah kasih tanda ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, A besar, A kecil, B besar, B kecil, jumlahnya ada 4 buah. Dari pemaparan tadi, kemudian kalian berikutnya adalah mengerjakan lembar kerja untuk persilangan dihibrid ini. Berikan soalnya. Yang pertama ada soal esai. Kalian baca baik-baik soalnya, kemudian kalian tentukan peta persilangannya sampai diperoleh rasio fenotip keturunan kedua. Kemudian nomor 2 sampai nomor 4 ini soalnya pilihan ganda. Kalian jawab, tetapi kalian harus menyertakan langkah-langkah pengerjaannya sampai diperoleh jawaban yang tepat. Begitupun untuk nomor 3 dan nomor 4. Kalian pahami soalnya baik-baik, kemudian dikerjakan ya. Jawabannya atau hasil pekerjaannya kalian unggah lagi di Google Classroom. Nah, anak-anak, untuk pertemuan saat ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.